Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa SMK Kati 2, khususnya kelas 10, Alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa kembali melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran kimia. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingatkan pada siswa sekalian bahwa kegiatan ulangan tengah semester jarak jauh atau disingkat dengan USJJ nanti akan dilaksanakan mulai minggu depan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 6 Maret 2021. Terkait dengan mata pelajaran kimia, bahan atau materi yang kalian pelajari nanti adalah bab 1 sampai dengan bab 2 atau bagian tentang asam basa dan reaksi redoks. Untuk pertemuan hari ini, yaitu kita masuk pada pertemuan yang ke-8, nanti kita akan masuk tentang materi baru, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Materi yang saya terangkan nanti tidak termasuk ke dalam bahan yang digunakan untuk UTSJJ. Baik para siswa sekalian, pada pertemuan yang ke-8 ini saya akan membahas bab baru, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Definisi senyawa hidrokarbon, bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu suatu senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Hidrogen itu lambangnya H, kemudian karbon itu lambangnya C. Senyawa hidrokarbon itu ditulis dalam bentuk rumus kimia CXHY, di mana X dan Y-nya ini adalah suatu angka atau bilangan. C-nya ini atom C, karbon, hanya adalah lambang atom hidrogen. Jadi yang membedakan antara satu jenis hidrokarbon dengan yang lainnya itu terletak pada perbedaan angka atau bilangan X dan Y-nya. Dengan berbeda angka atau bilangan X dan Y, maka senyawa hidrokarbon tersebut tentu akan berbeda. Saya mengambil contoh, misalnya rumus senyawa hidrokarbonnya adalah C2H6. Itu akan berbeda dengan senyawa hidrokarbon C8H18. Perlu para siswa ketahui kalau C2H6 ini adalah etana, ini wujudnya gas pada suhu kamar, sedangkan C8H18 ini adalah oktana, yaitu bahan penyusun bahan bakar bensin. Ini cair, berarti wujudnya pada suhu kamar. Kalau kita perhatikan, rumus kimianya itu sama-sama tersusun dari atom C dan H. Ini C dan H, tapi dengan jumlah yang berbeda, maka senyawanya pun akan berbeda. Nah, demikian senyawa hidrokarbon di alam semesta itu jumlahnya sangat beragam, sangat banyak. Kemudian kita akan mempelajari tentang kekhasan atau keistimewaan atom karbon. Mengapa atom karbon ternyata di alam semesta itu banyak ditemukan, dan mengapa atom karbon itu mampu berikatan secara kovalen dengan atom-atom lain? Ini karena atom karbon memiliki beberapa kekhasan atau keistimewaan. Yang pertama adalah atom karbon
jumlah elektron 6. Di atom karbon memiliki jumlah elektron 6. Karena punya jumlah elektron 6, maka susunan elektronnya atau konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Dalam sistem periodik unsur atau SPU, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2. Dari sini maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron terluar. Sehingga untuk mencapai kestabilan, atom karbon ini masih membutuhkan 4 elektron dari atom lain. Ini untuk membentuk suatu ikatan kimia dengan atom lain. Karena masih membutuhkan 4 elektron, maka elektron yang diambil atau diterima dari atom lain tentu tidak melalui serah terima, tapi melalui penggunaan bersama. Nah, penggunaan bersama sebuah elektron sehingga terjadi ikatan kimia disebut dengan ikatan kovalen. Jadi, ikatan yang terbentuk dalam suatu senyawa hidrokarbon itu disebut dengan ikatan kovalen. Kemudian keistimewaan yang lain, atom karbon itu dapat melakukan ikatan yang cukup panjang. Jadi C berikatan dengan C, C-nya 1 berikatan dengan C, dan seterusnya. Ikatan yang sangat panjang tersebut maka disebut dengan rantai karbon. Atom C dapat membentuk ikatan antar C yang sangat panjang atau membentuk rantai. Kemudian atom karbon berikatan dengan atom C yang lain itu melalui ikatan tunggal. Kemudian ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Jadi bisa rangkap tunggal, ini stripnya 1, rangkap 2 stripnya 2, rangkap 3 stripnya 3. Ini keunikan atau istimewaan atau kekhasan atom karbon. Kemudian bagaimana menuliskan sebuah senyawa hidrokarbon? Kalau rumus struktur dari senyawa hidrokarbon itu asalnya seperti ini. Atom H berikatan dengan atom C. Sebagaimana di depan sudah saya terangkan bahwa atom C punya elektron valensi 4. Ini punya elektron valensi 4. Ini yang merah adalah miliknya C, elektron C. Kemudian atom C kan hanya punya 1. Supaya stabil kan harus 2, maka dia akan menggunakan bersama ke sini. Jadi elektron ini adalah miliknya H, ini juga milik H, milik H. Berarti di sini satu atom C itu mengikat atau berikatan dengan 4 atom H. Dan ikatannya ini karena saling menggunakan elektron secara bersama-sama. Ini namanya ikatan kovalen. Berarti satu C, atom C ini mengikat 4 atom H. Ini asal mulanya seperti ini. Kalau dituliskan dalam bentuk asal mula elektronnya, kemudian dituliskan seperti ini. Penulisan dalam ilmu kimia itu seperti ini. Atom C mengikat H. Jadi seolah-olah atom C punya 4 tangan, ya, masing-masing tangan ini mengikat atom H. Ini penulisannya. Kemudian dari sini maka disederhanakan dalam bentuk penulisan rumus kimia. Apa rumus kimianya kalau seperti ini? Ditulisnya adalah CH4. Berarti X-nya 1, Y-nya 4, atau C-nya ada 1, H-nya ada 4. Ini penulisan rumus kimianya atau rumus molekulnya seperti ini. Ini rumus strukturnya seperti ini. Sekarang bagaimana penulisan rumus struktur, rumus molekul atau rumus kimia dari senyawa hidrokarbon?
Yang pertama CH4. CH4 tadi berarti yang sudah saya terangkan tadi, rumus strukturnya seperti ini. CH4 seperti ini, namanya metana. Nah, C1H4 namanya metana. Kemudian kalau etana, ini metana seperti ini, CH4 rumusnya. Kalau etana C2H6. CH4 C2H6 ini namanya etana. Rumus strukturnya CH3 strip CH3. Ini asal mulanya itu dari sini. Ini rumus strukturnya. Kemudian dituliskan lebih sederhana. Ini C1 hanya ada ini. Oh, hanya ada berapa? 3. Maka ditulis CH3. Strip lagi, ini juga CH3 ini. Nah, berarti CH3 strip CH3 ditulis lebih sederhana lagi menjadi C2H6. Ini C-nya ada 2, H-nya ada 6. Ini penulisan yang sering dilakukan di buku-buku teks seperti ini, C2H6. Asal mulanya dari sini. Nah, kalian harus bisa memahami ini asal mulanya dari sini. Kemudian yang berikutnya, kalau C3H6. C3H6 ini, C3H8. Asalnya dari mana ini? Penulisan awalnya strukturnya itu seperti ini. C hanya ada 3, ini CH3 ini tulis ke sini. Kemudian ini strip C hanya 2, mana? Ini atas dan bawah ini. Ini CH2. Kemudian yang ini berapa? CH3. Nulisnya ke sini. Nah, CH3 strip CH2 strip CH3. Ditulis paling singkat jadi C3H8. C-nya 1, 2, 3. Hanya 3 ditambah 2 ditambah 3, 8. Ini rumusnya, rumus kimia, rumus molekulnya, asalnya dari sini. Nah, kalau ini namanya propana, kalau ini etana, metana. Nanti kalian akan dipelajari lebih mendalam lagi C1 sampai C10. Ini baru C1, C2, dan C3. Nah, dari sini ikatan antara atom C-nya ikatan rangkap atau tunggal? Tunggal ini. Stripnya 1, berarti ikatannya adalah tunggal. Nanti kita juga akan mempelajari apa sih ikatan rangkap. Oke, para siswa, ini cara penulisan rumusnya dan asal mulanya. Sekarang jenis atom C pada senyawa hidrokarbon. Jadi atom C pada senyawa hidrokarbon itu dibedakan menjadi 4. Apa saja? C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Apa bedanya? Perhatikan. Atom C primer adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Nah, ini atom C primer ini, atom C tadi kan punya 4 tangan. Di sini mengikat H, ini H, di sini H, di sini juga H. Nah, atom C yang satu tangannya, ini satu tangan ini mengikat C yang lainnya mengikat H, ini disebut dengan C primer. Ini C primer, ini juga C primer, ini C primer, ini C primer. Atom C yang hanya mengikat satu C yang lain. Kemudian kalau C sekunder itu adalah atom C yang mengikat 2 C yang lain. Mana? Ini C sekunder. Mengikat 2 C, C mana? Ini dan ini. Ini. Jadi ini mengikat 2 C. Yang lainnya berarti mengikat H. Ini sekunder. Kalau tersier berarti atom C yang mengikat 3. Mana? Ini. Jadi atom C yang tengah yaitu ini mengikat 3 atom C yang lain, maka C ini disebut dengan C tersier. Sedangkan C kuarterner adalah
atom C yang mengikat 4 atom C. Jadi punya 4 tangan dan keempat tangannya mengikat C semua. Ini namanya C kuarterner. Oke, itu adalah jenis-jenis atom C pada senyawa hidrokarbon. Ada C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, ini penjelasannya. Atom C primer, ini berarti ini primer. Nah, ini penulisannya, saya tuliskan di sini penulisannya begini. Ini penulisan lengkap, kalau ini ya sudah disederhanakan. Ini C primer, primer, sekunder, primer. Kemudian yang tersier dan kuarterner ini. Ini berarti tersier. Ini tersier, ini primer, ini tersier. Ini kuarterner. Ini primer, sekunder, primer. Ini kuarterner nih. Jadi itu mudah untuk membedakan atom C primer, sekunder, tersier maupun kuarterner. Kemudian ini ada soal, ini ada rumus struktur. Ada rumus struktur seperti ini. Tentukan C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Mudah. Ini primer, sekunder, tersier, sekunder, primer. Ini sekunder, ini kuarterner. Ini primer. Mudah ya. Ini cara membedakan C primer, sekunder, tersier, kuarterner dalam suatu rumus hidrokarbon yang cukup rumit. Ini kan rumit ini. Ini rumus struktur dari senyawa hidrokarbon. Nah, nanti kita juga akan mempelajari rumus-rumus yang seperti ini. Oke, lanjut para siswa sekalian. Sekarang kita akan melanjutkan tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Kenapa senyawa hidrokarbon kok digolongkan? Karena ternyata di alam semesta ini itu senyawa hidrokarbon itu jenisnya sangat banyak, sehingga untuk mudah mempelajari dikelompokkan atau digolongkan. Penggolongannya ada 2 jenis, yaitu berdasarkan strukturnya. Yang pertama berdasarkan strukturnya, dan yang kedua nanti adalah berdasarkan tingkat kejenuhannya. Yang pertama adalah berdasarkan strukturnya. Hidrokarbon dikelompokkan jadi 2, yaitu hidrokarbon alifatik dan siklik. Ini hidrokarbon alifatik dan siklik. Apa bedanya alifatik dan siklik? Perhatikan di bawahnya. Alifatik adalah hidrokarbon yang ujung rantainya terbuka. Ujung rantainya terbuka, jadi tidak membentuk sebuah tertutup atau lingkaran, jadi terbuka. Kemudian contohnya ada 3, alkana, alkena, alkuna. Nah, semua baik alkana, alkena, alkuna ini nanti punya ini golongan masih, jadi jenisnya sangat banyak, alkana, alkena maupun alkuna. Kemudian yang kedua, senyawa hidrokarbon siklik itu hidrokarbon yang ujung rantainya tertutup. Kalau yang pertama tadi alifatik itu terbuka ujung karbonnya, kalau yang siklik itu ujung karbonnya tertutup. Nah, yang tertutup itu disebut dengan hidrokarbon aromatik. Kemudian berdasarkan kejenuhannya, hidrokarbon ada 2, yaitu hidrokarbon di bagian berikut ini ada hidrokarbon ikatan tunggal dan hidrokarbon ikatan rangkap. Ada tunggal, rangkap.
Yang hidrokarbon tunggal atau jenuh ini, ikatan jenuh atau ikatan tunggal disebut, ya, golongannya adalah alkana, sedangkan yang rangkap atau tidak jenuh ini adalah alkena dan alkuna. Alkena yang rangkap 2, alkuna yang rangkap 3. Kemudian sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih membedakan sebuah hidrokarbon jenuh, tak jenuh, rangkap 2, rangkap 3 atau tunggal. Saya akan memberi satu contoh di sini, namanya adalah etana, rumus molekulnya adalah ini C2H4. Rumus asal mulanya serah terima elektronnya itu seperti ini. Kemudian disingkat lagi menjadi seperti ini. Ini rumus struktur. Disingkat lagi menjadi seperti ini, CH2 stripnya 2 CH2. Kemudian disederhanakan lagi menjadi begini. Nah, ini asal mulanya dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, akhirnya menjadi C2H4. Yang disebut dengan ikatan rangkap 2 adalah ini, ikatan rangkap 2. Kalau di sini katanya tunggal bagaimana? Maka yang terbentuk bukan CH2 strip 2 CH2. Kalau di sini katanya tunggal, maka jadinya adalah CH3. Di sini stripnya karena hanya 1. CH hanya berapa? 3. Ini kalau di sini bukan ikatan rangkap 2. Kalau tunggal itu seperti ini. Nah, rumus ringkasnya lagi apa? Ini CH3 strip CH3 lebih ringkas lagi menjadi C2 hanya berapa? 3 tambah 3 6. C2H6. Ini kalau ikatannya tunggal. Kalau ikatannya rangkap jadi C2H4, kalau tunggal C2H6. Ada selisih 2H di sini. Bagaimana kalau di sini rangkap 3? Kalau rangkap 3 jadinya begini. CH, karena rangkap 3 maka di sini stripnya 3. CH ini. Nah, kok bukan 2? Iya, karena atom C kan harus punya 4 tangan. Kalau di sini sudah 3, maka yang mengikat H hanya 1. Maka di sini bukan 2, tapi hanya 1. CH3 ini namanya rangkap 3. Nah, ditulis lebih sederhana lagi menjadi C2 hanya berapa? 1, 2, hanya 2. Ini kalau rangkap 3 C2H2, kalau rangkap 2 C2H4, kalau rangkap 3 C2H6. Nah, artinya sama-sama C-nya 2, hanya berbeda itu karena jenis ikatannya. Apakah tunggal, apakah rangkap 2, atau apakah rangkap 3. Oke, para siswa sekalian, ini kaitannya dengan penulisan rumus kimia hidrokarbon rangkap 2, 3 atau tunggal. Baik, para siswa sekalian, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini saja, karena nanti kalau terlalu lama kalian juga bosan dan kesulitan untuk memahami. Sedikit-sedikit saja, yang penting kalian bisa mengikuti. Kemudian setelah ini nanti silahkan kalian membuka materi PDF. Di situ penjelasan saya sangat lengkap. Setelah selesai dibaca kembali, kalian silahkan buka tugasnya di link yang sudah saya siapkan. Silahkan kerjakan. Dengan mengerjakan berarti kalian nanti masuk ke rekap absen saya. Yang terakhir, sebelum kalian mengakhiri mata pelajaran kimia, silakan mengabsen dulu.
Jangan sampai lupa sehingga nanti kalian tidak tercatat mengikuti pembelajaran kimia. Jangan lupa absen, jangan lupa mengerjakan tugas, jangan lupa membaca materi PDF-nya, dan jangan lupa mengikuti YouTube-nya, dan silakan subscribe dan like. Terima kasih. Minggu depan berarti kalian mengikuti ulangan tengah semester. Belajar yang giat, tetap di rumah, jaga 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan atau keramaian. Dengan belajar insya Allah kalian nanti akan memperoleh nilai yang bagus. Selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.